Selamat pagi juga Bu Rita. Apa kabarnya Kak Billy? Alhamdulillah sehat. Bu Rita sehat? Alhamdulillah juga sehat. Baik Bu Fatin, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas 4B, kelas yang Bu Fatin ampu. Nah, sebelum saya melakukan observasi, terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi terkait pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Fatin. Silakan Bu Rita. Ya, baik. Untuk materi-materi yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini, materi apa berarti? Oh ya, hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Untuk materinya yaitu membuat soal yang beragam dari ilustrasi yang diberikan. Baik. Lalu tujuan dari materi ini, pembelajaran ini? Iya, tujuannya anak-anak bisa merangkai kata dalam kalimat soal dari ilustrasi yang diberikan. Maksudnya di sini dari ilustrasi anak-anak itu akan bisa membuat beberapa kalimat soal yang baik dan benar. Iya. Kemudian, ada lagi tujuan yang kedua. Setelah mereka bisa membuat soal, maka untuk saling ngecek soal itu akan diberikan kepada teman yang lain dan mereka akan mengerjakan soal dari temannya itu secara bergantian. Iya, baik. Jadi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian target atau sasaran dari pembelajaran ini tentunya ada target siswanya diharapkan dapat apa atau bagaimana? Iya, target saya setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu merancang atau merangkai kalimat soal dengan menggunakan diksi kata yang tepat. Oke, baik. Lalu dari materi, tujuan dan target yang diharapkan oleh Bu Fatin, tentunya Bu Fatin memiliki program atau rencana agar semua ini dapat terwujud. Apa yang dilakukan oleh Bu Fatin? Oke, yang pertama jelas saya sudah membuat RPP karena bentuknya wajib ya berita oleh hari itu. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa ilustrasi gambar yang salah satunya di awal saya gambar sendiri di papan tulis, selebihnya saya berikan LKPD kepada siswa. Harapannya dengan ilustrasi gambar itu akan memancing siswa agar mereka bisa merangkai kata yang berhubungan dengan gambar tersebut ketika mereka mendapat tugas untuk membuat soal. Oke, baik. Lalu di dalam persiapan ini adakah kendala yang dihadapi? Kalau kendala selama persiapan sih belum ada, tapi biasanya ketika proses belajar ataupun setelahnya setelah kita analisa kita baru mendapatkan kendala-kendala atau ternyata kelemahan saya ini tadi gagalnya ini begitu berita. Oke, baik Bu Fatin. Kalau begitu setelah ini saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Fatin untuk saya melakukan observasi pembelajaran. Mudah-mudahan segala persiapan, materi, tujuan dan target yang sudah direncanakan dapat terpenuhi dengan baik. Amin. Silahkan selamat berkunjung di kelas saya. Tentunya nanti saya banyak membutuhkan bimbingan dari Bu Rita. Kita refleksikan bersama. Semoga ke depan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya lebih baik lagi. Saya selalu minta dukungan dari Bu Rita dan arahan dari Bu Rita. Ya, sama-sama kita saling belajar, saling berbagi untuk kemajuan pendidikan. Amin. Terima kasih Bu Fatin. Terima kasih kembali Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu alasan kenapa? Mari kita doakan semoga Alaris sehat, semoga baik-baik saja. Kalian yang hari ini masuk, syukur alhamdulillah.
jangan lupa setiap hari kita selalu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Silakan siapa yang akan memimpin berdoa. Oke, Mbak Tata pimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Anak-anak, pada pagi yang cerah ini pelajaran kita adalah apa? Matematika. Baik, pada pelajaran matematika pagi ini, seperti yang pernah Bu Guru sampaikan kemarin, kita akan melanjutkan materi apa ya? Membuat soal dari membuat soal dari cerita yang diberikan atau membuat soal dari ilustrasi gambar yang diberikan. Kalau selama ini anak-anak hanya menjawab soal, sekarang kita akan belajar membuat soal. Ya. Jadi harapannya setelah nanti kita belajar pada materi ini, anak-anakku semua bisa membuat soal dengan baik. Yang pertama, yang kedua, bisa merangkai kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat pertanyaan soal yang bagus. Dan yang ketiga, anak-anak nanti akan bisa menjawab pertanyaan teman dengan menukar soal yang sudah kalian buat. Ya, itu. Ada tayangan anak-anak? Ya, baik, kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Anak-anak, mari kita lihat gambar yang ada di papan tulis ini. Anak-anak pasti tahu ini gambar apa? Semua ini adalah gambar jeruk. Kalau anak-anak jeli, selain ada gambar jeruk, ada pertanyaan apa lagi ya? Ada tulisan bagaimana ini? Ya, 17.000 rupiah. Ya. Nah, dari ilustrasi gambar itu akan kita buat menjadi beberapa pertanyaan. Nah, mari kita diskusikan bersama ke dalam beberapa kelompok. Guru akan membuat menjadi 5 kelompok di kelas ini. Selanjutnya, guru akan membagikan KKPD setiap kelompok. Silakan diskusikan bersama dengan semangat dan kerjasama dalam kelompok ini. Tunjukkan kelompok ini adalah kelompok yang hebat, kelompok yang semangat, kelompok yang kompak untuk menyelesaikan LKPD kita pagi ini. Siap anak-anak? Oke. Baik anak-anak, ternyata ini sudah terbentuk menjadi 5 kelompok ya. Misalkan kelompok aku nanti jadi kelompok yang hebat. Bu Fatin akan segera membagikan LKPD. Silakan kawan berdiskusi. Ada apa di LKPD ini? Silakan diisikan. Ayo dipelajari bersama. Duduknya yang baik biar tidak capek. Ya. Bebas ya.
Ya, terima kasih untuk pembelajaran siang ini. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Adapun tujuan refleksi pembelajaran kita saat ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bu Fatim di dalam melaksanakan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah dibuat ini dapat tercapai dengan baik atau tidak? Untuk itu saya akan bertanya sama Bu Fatim. Baik, Berita. Iya. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Fatim tadi, bagaimana perasaan Bu Fatim setelah pembelajaran tadi selesai dilaksanakan? Di awal saya merasa puas, anak-anak antusias, tetapi ketika di akhir pembelajaran saya merefleksi sendiri, ada beberapa kendala, ada beberapa tantangan yang harus saya miliki. Baik, berarti dari pembelajaran tadi ada dua hal yang dirasakan oleh Bu Fatim. Iya. Ada bahagia dan ada rasa tidak puas. Iya. Nah, dari rasa tidak puas yang dialami oleh Bu Fatim ini mungkin dapat disampaikan rasa tidak puasnya itu kendalanya karena apa, atau siswa di dalam pembelajaran itu tadi mengalami apa? Sebelum saya ke rasa tidak puasnya, boleh saya sampaikan untuk rasa bahagia saya dulu. Iya. Jadi di awal pelajaran kita, materi kita adalah untuk melatih siswa bisa mengembangkan atau membuat soal. Di awal ketika saya memberikan ilustrasi berupa gambar, berupa video, mereka sangat senang. Tetapi begitu masuk ke latihan, masuk ke diskusi, anak sudah mulai merasa kesulitan. Nah, ini yang membuat saya memang tidak puas. Ketika saya amati, ketika saya pelajari, ternyata berita anak-anak itu merasa kesulitan untuk memilih kata, diksi untuk soal, diksi untuk mengembangkan kalimat itu juga masih sulit bagi sebagian besar siswa. Meskipun ada beberapa siswa yang sudah lincah untuk memakai kata dalam mengembangkan atau membuat soal, tetapi ada beberapa siswa yang masih kesulitan. Itu berita yang membuat saya kurang puas. Oke, baik. Prosentasenya Bu Fatim dari siswa yang sudah berhasil dan yang belum ini lebih besar. Kalau saya lihat sih masih 60-40. Jadi mereka yang sudah bisa itu 60, sedangkan yang mereka mengalami kesulitan itu 45%. Oke. Dari 40% siswa ini yang mengalami kesulitan, tentunya Bu Fatim mempunyai program kegiatan atau mempunyai rencana lain bagaimana sih agar 40% siswa ini kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik sehingga tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh Bu Fatim ini dapat tercapai. Apa yang akan Bu Fatim program? Baik, rencana saya agar tujuan pembelajaran yang saya rancang itu tercapai setidaknya 85% seperti target saya akan memberikan pelatihan kepada anak lebih sering untuk belajar mencari atau menemukan beberapa diksi kata yang cocok. Kemudian untuk menarik perhatian mereka juga agar anak-anak lebih suka dengan pelajaran yang saya rancang, yang saya sajikan kepada anak-anak, saya akan menambah ilustrasinya, baik itu berupa gambar ataupun video. Jika hal itu masih saja belum berhasil, maka saya akan memberikan waktu lebih khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan, misalnya untuk pengembangan kosakata yang agar anak-anak itu lebih banyak lagi kosakatanya, terutama dalam merangkai kalimat soal. Terima kasih Bu Fatim. Sangat jelas sekali program yang akan dilakukan oleh Bu Fatim agar anak-anak yang belum berhasil ini dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Lalu terhadap program yang sudah direncanakan ini, kapan akan dilakukan oleh Bu Fatim? Dalam waktu kapan? Iya, saya merencanakan dalam waktu secepatnya. Tetapi planning saya setelah saya identifikasi untuk tugas-tugas saya dan tugas anak-anak yang harus selesai dalam minggu ini, kemungkinan saya bisa melaksanakan
Oke, Bu Fatin, terima kasih. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Fatin, program yang sudah ada untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran sehingga siswa yang belum tuntas dapat memahami pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai, siswa dalam satu kelas dapat meraih nilai yang maksimal. Semangat Bu Fatin. Insya Allah mohon dukungan, bantuan ketika saya sharing atau saya mohon bantuan. Semoga Bu Rita dengan senang hati untuk membantu saya. Barangkali besok saya masih mengalami kendala lagi. Saya mohon Bu Rita siap untuk memberi bimbingan kepada saya. Semoga anak-anak bisa tercapai tujuan belajarnya. Amin. Iya. Terima kasih. Kita akan sama-sama untuk sharing tentang pembelajaran agar pembelajaran di sekolah kita ini lebih berjalan dengan maksimal. Terima kasih.